Puji nama Tuhan, seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah menuntun langkah kita, sehingga saat ini kita boleh berada di tempat ini. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan kebenaran daripada sabda Tuhan. Dan mari seberapa kita yang hadir, saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita katakan jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami, oleh setiap langkah kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap langkah kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap langkah kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu,
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rasakan aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya Tuhan. Ya benar Tuhan, kami yakin Tuhan rancangan yang penuh kedamaian Tuhan. Kami ingin selalu bersama dengan-Mu Tuhan, untuk merasakan keindahan Tuhan akan arti kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Nanti saya undang Ibu Gembala untuk berdoa. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami berterima kasih hanya kepadamu karena Engkau begitu baik. Sungguh baik, sangat baik bagi hidup kami. Kami ada pagi hari ini membuktikan bahwa Tuhan begitu baik. Amin. Amin. Kami boleh menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna Amin. atas hidup kami. Haleluya. Engkau tidak pernah rancangkan kejahatan, tapi Engkau merancangkan damai sejahtera Amin. bagi kami. Amin. Saat ini kami datang bersyukur kepada Tuhan Haleluya. yang sudah melakukan perkara yang besar dan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon urapan-Mu nyata pagi hari ini. Amin. Bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan mereka untuk melayani pekerjaan-Mu. Baik itu song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu. Engkau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan khusus ada bagi mereka. Demikian juga urapan itu mengalir di tempat ini. Mengalir di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada. Sehingga yang datang dalam keadaan susah kembali dengan sukacita yang dari Tuhan. Yang datang tanpa pengharapan memperoleh pengharapan yang baru. Karena Engkau Allah kami yang hidup.
Allah yang Amin. berkuasa dan Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mulaikan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita boleh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama beribadah. Masih awal tahun saudara, jadi suasananya masih segar-segar harusnya. Ya, masih ceria-ceria. Suasana tahun baru masih kelihatan, ya. Mukanya harusnya lebih ceria, ya. Kita udah lewat tahun 2023, ya. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih ada tahun 2024 ini. Puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Nah, memang tradisi di sini itu selalu sebelah kanan lebih duluan gitu daripada kiri ya. Nanti ditukar Om. Tempat duduknya ini pindah sebelah sana Om. Miring sebelah ini. Jadi kelihatan sekali kalau sini lebih ramai daripada sini. Kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita masuk gerbangnya dengan bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan
Silakan duduk saudara. Saudara, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey! Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. lagunya sebenarnya berkirang ya. Pilihanku Tuhan. Yesus kebenaran ya. Jangan disangkut-pautkan dengan musim kampanye. Saya bukan mau nggak sengaja om, tapi pengen lagu ini aja. Kita sekarang lagi dapatkan pilihan nomor berapa, tapi nggak. Pilihan kita cuma Yesus ya. Oke, kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Hai. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau aku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini
ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Nanti saya undang Ibu Eni untuk maju ke depan berdoa. Adalah Ibu Eni boleh berdoa. Adalah pilihanku. Allahku, Rajaku, benteng keselamatanku, bersyukur dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur Engkau menggerakkan hati kami untuk datang kepadamu, menyembah, memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Begitu besar kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari demi hari. Bahkan memasuki tahun 2024 ini Tuhan, kami Tuhan ada dalam perlindungan kuat kuasa Tuhan, sehingga kami boleh lalui segala masa dalam segala kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Pagi ini Tuhan kami mau menyembah-Mu.
Pagi ini kami mau menyukakan Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau Tuhan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami sanjung tinggi. Nama-Mu yang berkuasa di atas segala nama Tuhan. Oleh sebab itu bertahtalah Tuhan di dalam pujian kami. Haleluya. Bertahtalah dalam sukacita di dalam Haleluya, GPDI Sukadamai pada saat Haleluya. pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi setiap hati kami. Engkau menilik hati kami Bapa. Bahkan Tuhan Yesus di dalam segala kehidupan kami hanya datang berserah kepadamu. Haleluya. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, pengharapan kami. Haleluya. Yang kuasanya tidak akan pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, Haleluya. urapi hati kami Ya Tuhan. Tuhan. Bahkan jika pada saat pagi hari ini Engkau yang mengetahui di dalam hati Terima kami. kasih, Jika Tuhan. ada yang bersusah hati, Tuhan berikan penghiburan. Amin. Tuhan, jika kami lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Haleluya. Jika Haleluya. kami menghadapi jalan buntu, Tuhan bukakan. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Sehingga kami boleh bersuka-cita di dalam-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Terlebih dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar Tuhan sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tinggal di dalam hidup kami. Terus mengiringi langkah hidup kami. Haleluya. Menuntun kami, mengarahkan kami untuk tetap taat, setia, tunduk dalam Haleluya. hadirat-Mu. Haleluya. Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Roh Tuhan. Kudus-Mu Tuhan Haleluya, terlebih dahulu menguasai bibir mulut hamba-Mu. Haleluya. Biar hanya Engkau sendiri yang berbicara Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah menguasai hati kami, menguasai ruangan ini dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memimpin kami dengan pujian. Haleluya. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, rumah tangganya, pelayanannya. Semakin Tuhan pakai, semakin heran di dalam Engkau Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya, Haleluya. bahkan pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kau yang mengerti dan peduli di dalam setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami siap Haleluya. mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk diam. Berbicaralah bagi kami Tuhan, waktunya Engkau berfirman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Saya ingin bicara mengenai dikasihi, dipanggil, dan dikuduskan untuk melayani. Ya. Tema ini adalah sangat erat hubungannya dengan hidup saya, makanya nggak apa-apa ya saya tampilkan muka saya di situ. Karena saya merasa hidup saya dikasihi oleh Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan, saya dikuduskan oleh Tuhan untuk melayani. Ya. Di Roma 1 ayat yang ke-7, ya, terima kasih. Roma 1 ayat yang ke-7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara, surat ini adalah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Rasul Paulus dia dipanggil menjadi rasul oleh Tuhan, ya kita tahu lewat perjumpaannya Paulus dengan Tuhan, dan ketika dia berjumpa dengan Yesus dia merasakan kasihnya, ya. Dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga dia tinggalkan semua yang menjadi kebanggaan hidupnya, ya. Lalu dia merasa dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Dia dipanggil untuk melayani Tuhan, dan Rasul Paulus ingin agar pengalaman hidupnya itu ini juga terjadi kepada jemaat di Roma. Karena itu dia berkata,
kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah. Ya. Paulus sedang bilang kepada jemaat di Roma bahwa kasih Allah itu bukan hanya untuk Paulus, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kamu sekalian yang tinggal di Roma. Kamu sekalian juga dipanggil oleh Allah. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Ya. Dikasihi, dipanggil, dan dikuduskan. Ya. Melalui Yesus, Rasul Paulus mendapatkan memiliki jabatan menjadi seorang rasul, ya. Dan saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen harusnya kita juga mengerti, ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya. Walaupun nanti ujungnya ada banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi kita semua dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan kita dikuduskan. Ya. Satu hal yang kita harus ingat, ya, nanti pada ujung khotbah ini saya akan mengingatkan kenapa kita dikasihi, kenapa kita dipanggil, kenapa kita dikuduskan untuk melayani Tuhan. Ya. Karena kita harus ingat bahwa ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Ya. Ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita. Untuk apa itu? Ya. Nanti kita akan belajar satu persatu. Baik, kita yang pertama kita akan belajar tentang hidup kita sudah dikasihi oleh Allah. Ya. Kita baca ayatnya dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berat, saudara-saudara. Ya. Kasih Kristus sudah diberikan untuk kita. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa, saudara? Kita juga wajib. Ya. Walaupun sampai sekarang belum ada yang mungkin sampai menyerahkan nyawa, tapi kita wajib untuk mengasihi saudara-saudara kita. Ya. Nah, karena kita sudah menerima kasih daripada Allah, maka kasih itu juga harus kita sinarkan atau pancarkan kepada yang lain. Kasih itu juga harus kita salurkan kepada yang lain. Ya. Jangan sampai kasih itu mentok dalam kehidupan kita. Kalau Yesus sudah berikan kasih-Nya dengan memberikan nyawa, ya, artinya Dia betul-betul mengasihi dunia ini, maka saudara dan saya juga kita harus mengasihi dunia ini. Ya. Dan hukumnya wajib, saudara-saudara. Ya. Wajib kita mengasihi mereka, mereka yang berjalan dalam jalan kebinasaan. Mereka sedang jalan kepada api neraka. Ya. Saudara dan saya wajib mengasihi mereka. Ya. Karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Ya. Dan bicara tentang kasih, saudara-saudara. Kasih itu bukan hanya sekedar kata benda atau kata sifat, tapi kasih itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin, saudara-saudara.
Karena Kristus adalah kasih, maka kasih itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, kasih itu juga perlu ada objek, ya, perlu ada objek yang untuk dikasihi. Paulus ajarkan terutama kepada saudara seiman, ya. Kepada saudara seiman kita harus saling mengasihi, ya. Kepada sesama, ya. Kalau kita belajar dari perempuan Samaria, ya, siapakah sesama kita? Ya. Saudara, saya percaya saudara diselamatkan oleh Tuhan, ya, sama seperti saya dikasihi oleh Tuhan, saudara juga dikasihi oleh Tuhan. Ya, ada rencana, ada maksud kenapa Tuhan menyelamatkan kita. Amin, saudara-saudara. Kenapa saudara dikasihi oleh Tuhan? Ya. Pernah nggak ada pertanyaan di dalam hati kita? Iya ya. Dari sekian banyak orang, kenapa Tuhan mengasihi kita? Ya. Kenapa Tuhan berikan rahasia kebenaran firman Tuhan buat saudara dan saya? Ya. Kenapa kita dikasih tahu? Supaya kita bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Ya. Kita yang sudah merasakan kasih itu, kita juga harus menyalurkan kasih itu kepada sesama kita. Di tiap tahun baru kita selalu lakukan perjamuan kasih. Tujuannya supaya kita saling mengasihi, terutama kepada saudara seiman, sesama seiman. Kalau sudah kita belajar di dalam, kita harus belajar keluar nanti. Karena kita yang kedua, ya, yang kedua kita bukan cuma dikasih, tapi kita dipanggil. Ya. Dipanggil oleh Allah. Ayat pasnya kita sudah baca tadi, ya, di Roma 1 ayat yang ke-7. Ya. Bicara tentang dipanggil oleh Allah, ya. Kata gereja dalam istilah bahasa Yunani adalah menggunakan kata eklesia, artinya sebuah kumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar. Ingat saudara, kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar atau dikhususkan dari dunia kepada terang yang ajaib. Ya. Tadi Pak Rikson bilang melalui nyanyian bahwa kita nggak mau lagi kompromi dengan dunia ini. Ya, kita sudah nyanyi sama-sama. Kita harus keluar. Ya. Kita telah dipanggil keluar dan saudara dikhususkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Supaya kita bisa berjalan menuju ke terang yang ajaib. Berarti dulu kita dalam kegelapan. Kita dalam gelap lalu dipanggil keluar. Kata gereja, kata eklesia artinya kita dipanggil keluar. Saya coba cari gambar saudara-saudara, ya. Dan ini bicara tentang terobosan saudara-saudara, ya. Kita lihat ada ledakan, ya, cahaya yang keluar. Kita dipanggil keluar, saudara-saudara. Ya. Walaupun terangnya cuma pakai neon, ya, tapi terang kita adalah terang Allah. Ya. Kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dan itu adalah sebuah terobosan yang Allah lakukan buat saudara dan saya. Bayangkan saudara-saudara, kita berada di tempat yang gelap, Dia tarik kita untuk keluar supaya kita berada di dalam terang Allah. Ya. Jadi sesuatu yang luar biasa yang Allah buat saudara dan saya supaya kita meninggalkan kegelapan itu.
ya, meninggalkan kehidupan yang lama. Di tahun yang baru, ya tadi Ibu Leli bilang, kita mau teruskan apa yang baik. Kita mau tinggalkan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tinggalkan. Ya. Saudara sudah ditarik keluar, jangan sampai saudara balik lagi. Ya. Allah sudah membuat terobosan dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang menurut saya luar biasa. Ya, kalau itu terjadi dalam hidup saya, sebuah kemustahilan. Saya hidup bukan di tengah-tengah keluarga Kristen. Ya. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan tentang Kristus, tapi Tuhan mau tarik saya. Ya. Karena itu saya katakan khotbah ini bicara tentang hidup saya. Saya dikasihi oleh Allah, saya dipanggil oleh Tuhan, ditarik dari kegelapan itu. Ya. Saya pernah cerita ini sama Pak Endi, ya. Saya pernah cerita bahwa saya hidup itu di antara begini, saudara. Ya, itu kampung seperti di belah dua. Ya. Di sebelah sini itu adalah orang-orang yang Muslim tua. Ya. Mereka berjubah, bersembahyang 5 waktu, itu sebelah sini. Nah, saya ada di tengah-tengah. Di sebelah sini adalah orang-orang yang suka berjudi. Ya, main di kampung itu ada judi sintir itu, yang dipelintir ini angkanya 1 sampai berapa saya lupa. Ya, itu adik saya pernah nongkrong di situ, ya, ditendang sama bapak saya sampai nyungsep ke bandarnya. Nah, di sebelah sini itu perjudian, lalu percabulan di sana. Ya. Nah, saya tinggal di tengah-tengah, saudara. Ya. Persis di tengah-tengah ini. Ya. Jadi rasanya mustahil kalau saya dipanggil oleh Tuhan. Ya, secara manusia mustahil sekali. Ya. Tapi itulah kasih Allah telah dinyatakan dalam hidup saya. Ya. Dan saya merasa saya dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dari satu lingkungan yang gelap. Ya. Dari lingkungan yang gelap. Ya, dan itu buat saya itu adalah sebuah terobosan yang Tuhan buat dalam hidup saya. Ya. Dipanggil keluar dari kegelapan. Ya. Dipanggil keluar dari kegelapan. Ya. Itu pribadi saya, tapi itu mungkin juga menjadi pengalaman hidup saudara. Ya, kalau saudara pernah merasakan hidup dalam kegelapan. Ya. Kalau sampai hari ini saudara berada di tempat ini, diselamatkan, dikasihi oleh Tuhan, itu artinya saudara dipanggil oleh Tuhan untuk pergi keluar dari kegelapan. Ya. 2 Timotius 1 ayat 9, ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Ya. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya. Saudara dipanggil dengan panggilan kudus. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita berada di tempat yang tidak kudus. Saudara dipanggil keluar dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Ya. Bukan karena kita orang baik, bukan, saudara-saudara. Melainkan berdasarkan, nah ini dia, Tuhan punya maksud. Ya. Kalau Tuhan panggil kita, karena Dia punya maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ya. Jadi kenapa kasih karunia Tuhan itu terus menyertai kita di ayat pokok kita? Ya, karena Tuhan punya maksud yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya. Saya akan berbuat cepat, saudara, jadi saya nggak terlalu banyak terangkan karena ayat ini jelas. Ya. Dia Allah yang menyelamatkan kita, telah memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi karena ada maksud
Ya, Tuhan berikan kasih karunia-Nya sendiri kepada kita, ya. Lalu di ayat berikutnya dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, ya, saya kasih warna, ada merah, ada biru, ada kuning, ya. Karena kalau kita tidak kasih warna mungkin kita bisa bingung, ya. Kalau kita membaca kitab Wahyu kita harus tahu tentang sejarah dari kitab Wahyu, ya. Nah, Wahyu 17 ayat 14 dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka adalah pengikut iblis. Saya kasih warna merah. Mereka pengikut setan, pengikut iblis, nantinya akan berperang dengan anak domba. Siapa anak domba? Yesus. Ya. Jadi dia akan berperang dengan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Si pengikut iblis itu pasti dikalahkan, saudara-saudara. Ya. Kalaupun mungkin kadang-kadang sekarang terlihat sepertinya mereka menang, si pengikut iblis, tapi nanti pasti akan dikalahkan, ya. Karena ia, yaitu anak domba, adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Yesus kita, dia adalah Raja di atas segala Raja. Lalu mereka yang warna biru, ini adalah pengikut Yesus. Mereka yang warna biru akan bersama-sama dengan dia juga akan menang. Jadi kalau pengikut Kristus itu akan bersama-sama dengan Kristus, kita akan menang, saudara-saudara. Ya. Karena itu kita dijanjikan bukan menjadi orang yang kalah, tapi orang yang menang. Ini kitab Wahyu, artinya kitab yang terakhir. Ya. Bagaimana supaya kita ikut menang? Yaitu mereka yang dipanggil, ya, yang telah dipilih. Jadi ingat saudara, kita nggak cukup hanya sampai dipanggil, jangan sampai nggak dipilih. Itu namanya jemaat panggilan. Ya. Kalau cuma sampai dipanggil, kita harus sampai pada proses di mana kita akhirnya dipilih oleh Tuhan dan yang setia. Ya. Saudara, saya masuk ke gereja karena lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Ya. Ini kesaksian. Jadi setiap sore saya itu selalu pergi main voli, lewat di depan gereja yang notabene gereja ini masih gede. Ya. Saya selalu lewat depan gereja mau main voli. Karena saya pulangnya sampai sore, sampai mereka itu mulai kebaktian jam 5. Saya jam 5 belum pulang, saudara. Ya, saya lewat situ, mereka nyanyi, "Dengar Dia panggil nama saya". Waktu saya dengar begitu, saya pikir, sabodo amat. Dengar Dia panggil nama saya. Tapi lalu dia bilang, "Dengar Dia panggil namamu". Loh, kok dengar panggil namamu? Siapa ini? Maunya siapa ini? Kan dia ulang-ulang kan, kalau Pantekosta zaman dulu kalau nyanyi kan diulang-ulang, cuma itu aja. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ya. Itu waktu dia bilang juga panggil namamu, ya. Itu lagu itu menyentuh hati saya, ya. Wah, jangan-jangan munya ini buat saya ini, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, jangan-jangan munya buat saya. Saya hampir setiap sore saya main voli, ya. Dan lagu itu sepertinya mungkin lagu favorit.
Ya. Jadi sering banget dinyanyikan, dengar dia panggil nama saya, ya. Dan saya ingat waktu saya dibaptis, saya dibaptis di sungai, ya. Begitu keluar dari baptisan itu, ya, gembala dan jemaat yang lain, dia nyanyi begini, Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa, saya dipanggil Tuhan. Jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan keluar. Dia selamatkan kita, ya. Dia selamatkan kita untuk kita menjadi pemenang, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita kembali lagi kepada kegelapan. Ya. Yang ketiga, kita dikuduskan. Ya. Setelah kita dikasihi, setelah kita dipanggil, ya, sebelum kita melayani, sebelum kita dipakai menjadi alatnya Tuhan, kita dikuduskan dulu. Ya. Kita perlu dikuduskan dulu supaya hidup kita kudus, sehingga ketika kita melayani dengan penuh kekudusan. Kita lihat ayatnya dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendak Tuhan, ya, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengingat tentang kasih kemurahan Tuhan, betapa kita harus selalu bersyukur setiap hari, setiap saat. Kenapa Paulus bilang bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, karena 3 hal ini yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita sudah dikasihi, kita sudah dipanggil, dan kita sudah dikuduskan. Jalan terus ya saudara. Ya, untuk apa kita dikasihi, dipanggil, dan dikuduskan? Nah, lalu ada satu ayat yang seperti perumpamaan dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara bisa bilang amin? Tuhan punya maksud yang tadi. Kenapa kita dikasih? Kenapa kita dipanggil? Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Dia punya maksud untuk apa? Untuk pekerjaan yang mulia. Pelayanan adalah sebuah kehormatan, ya, untuk sebuah yang mulia. Karena itu, ya, sama seperti saudara mungkin di rumah saudara punya gerabah atau punya perabot, ya. Oh, ini ada tamu spesial nih, ya, pakai cangkir yang lain, ya, kayak Natal tahun 2023. Ini keramiknya bagus ini, ya.
ada tamu kasih yang bagus untuk perabot saudara dan saya. Kita dikuduskan, dibersihkan itu karena Tuhan ingin pakai kita menjadi alatnya Dia, ya, menjadi perabot di dalam rumah Tuhan, ya, menjadi alat yang mulia. Karena itu kita mesti dibersihkan dulu, kita mesti dikuduskan, ya, untuk pekerjaan yang mulia, ya. Waktu saya ambil S1 di Cianjur, ya, ada dosen tamu, dia dari luar negeri, dia masih muda, ya, dan dia bilang begini, panggilan menjadi pelayan Tuhan itu adalah panggilan yang terhormat, karena yang memanggil adalah Tuhan. Dia yang panggil, karena itu panggilan adalah panggilan yang terhormat. Walaupun di dalam pekerjaannya dikatakan, saya harus bersihkan itu WC di sekolah Alkitab, ya, tapi saya mengingat panggilan itu adalah panggilan yang terhormat. Jadi saya tidak pernah akan menyia-nyiakan panggilan itu, ya. Dan saudara dan saya, Tuhan ingin pakai setiap kehidupan kita untuk melayani, ya. Ingat tadi ayat mas kita, ada kasih karunia yang menyertai kita, ya. Ada kasih karunia yang menyertai kita. Agar apa? Agar kita pakai untuk melayani. Sehingga di dalam pelayanan kita selalu berkata bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa mengerjakan pelayanan yang baik, itu bukan karena kesanggupan kita, bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena ada kasih karunia yang menyertai kita, ya. Karena itu di dalam Roma pasal 12 itu ada macam-macam karunia Tuhan beri di dalam jemaat, ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, beda-beda, ya. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, ya. Jadi kalau kayak sama seperti orang yang dikasih 5 talenta, kasih 2 talenta, dikasih 1 talenta, itu sesuai dengan kasih karunia Allah. Ya. Kita nggak usah iri, saudara-saudara. Ya. Yang lain ada yang melayani di depan, ada yang melayani di doa, ada yang melayani meja. Nggak usah iri. Kita masing-masing punya karunia yang berlain-lainan. Ya. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita, ya. Kalau bicara iman berarti ada hubungannya dengan Tuhan, karena nubuat itu adalah suara Tuhan. Jadi ada yang punya karunia bernubuat, dia pakai sesuai dengan imannya, ya. Lalu di ayat yang berikutnya, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar, ya. Di dalam jemaat ada macam-macam karunia, ya. Ada orang yang punya karunia melayani. Kalau dia tidak melakukan pelayanan itu, kalau dia tidak melayani, itu rasanya seperti dia berhutang sama Tuhan. Tapi kalau dia sudah melakukan pelayanan itu, dia merasa plong, ya, saya sudah melayani, ya. Dan masing-masing Tuhan berikan karunia kepada kita, ya. Ingat, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Ya. Kita dipanggil, ya Ibu Leli ada foto di tulisan itu. Saya dipanggil untuk melayani. Ya. Itu di Beji, itu di sekolah kita. Siapa yang mau menyusul ke sekolah kita, nanti sana bisa foto di belakangnya itu backgroundnya saya dipanggil untuk melayani. Ya. Yesus saja datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita yang sudah dikasihi, kita sudah dipanggil, kita sudah dikuduskan, ya. Ayat 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Saudara, saya punya pengalaman. Ada teman saya waktu saya di kampung. Orang ini dia masih belum terlalu tua, masih muda, saudara-saudara. Tapi orang ini dia punya karunia yang menurut gembala saya, dia punya karunia untuk menasehati orang. Makanya dia sering diajak besuk oleh gembalanya. Ya. Setiap kali ada jemaat yang sudah berminggu-minggu tidak ke gereja, dibesuk sama gembala dan dengan jemaat ini yang masih muda sebenarnya, tapi dia punya karunia menasehati. Begitu dia ngobrol sama ini jemaat yang udah lama nggak ke gereja, ya, minggu depannya ini orang datang ke gereja, saudara-saudara. Ya. Gembalanya udah ngomong berulang-ulang kali, dia tetap nggak ke gereja, saudara. Tapi melalui pemuda ini yang masih muda, yang punya karunia menasehati orang, ya. Begitu dia ngobrol, dia ngobrol sama gembalanya, hari Minggunya kebaktian. Saya pikir saya perlu minta sama Tuhan ini di jemaat supaya kami ada yang punya karunia menasehati, ya. Sehingga orang-orang yang malas ke gereja datangkan si penasehat ajaib, ya, biar dia mau datang ke gereja. Ya. Itu rupanya ada karunia, ya, ada karunia tersendiri, ya, punya karunia menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Nah ini dia. Ada juga yang punya karunia suka bagi-bagi tas, ya, bagi-bagi sesuatu. Ya. Itu kalau dia sudah memberi, dia rasanya plong, rasanya senang. Ya. Karena apa? Kalau dia nggak beri, dia rasanya, aduh, ini sudah numpuk di rumah. Ya. Membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah dia melakukannya dengan hati yang itu dia, ya. Dan pemandangan siap 10 tulis ikhlas. Untuk kita membagi-bagikan sesuatu, kalau saudara punya karunia membagi-bagi sesuatu, yang penting kita lakukan dengan ikhlas. Ya. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, kalau kita murah hati, kita memberi, kita harus melakukan dengan sukacita. Sebab di 2 Korintus bilang, kalau kita melakukan dengan sukacita, maka itulah yang kita lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Jangan kita memberi dengan bersungut-sungut, ya, tapi kita lakukan dengan sukacita. Ya. Nah, kalau kasih Allah sudah dibuktikan di kayu salib, kapan kita mau melayani Tuhan dengan kasih? Ya. Saudara dan saya, kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Mari, tahun 2024 tema kita adalah melayani, tentang melayani. Karena itu saya awali di minggu pertama, saya khotbah, kita dikasihi, kita dipanggil, kita dikuduskan untuk melayani. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita nyanyikan satu nyanyian